sekarang saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana caranya untuk mengisi si Kepo dari pemerintah Provinsi Bali, khususnya BKD Provinsi Bali, sistem kepegawaian online ya. Jadi dari login pertamanya kita tulis NIP, kemudian pastikan teman-teman semuanya sudah mengganti password sebelumnya ya, karena di sini kita dimohonkan untuk menggunakan password dengan kombinasi huruf, simbol dan juga angka. Oke. Kalau teman-teman sudah mengganti passwordnya, kita tinggal masuk atau login ke sistem si Kepo. Ya, nanti di sini di dashboard awal teman-teman akan menemukan ketika teman-teman belum mulai untuk membuat SKP, akan ada tulisan tambah SKP di sini ya. Jadi teman-teman klik itu, kemudian memilih lokasi pembuatan SKP sesuai dengan tempat tugas kita masing-masing. Kemudian tanggalnya kita coba isi dengan tanggal 2 Januari 2020. Setelah itu nanti langsung akan muncul seperti ini. Pastikan data atau profil pegawainya sudah benar ya. Dan juga kita akan mengupdate profil dari penilai kita atau atasan langsung kita. Jika profil pegawai dari teman-teman itu belum update, teman-teman bisa mengklik ini, update profil pegawai. Tapi di sini karena profil saya sudah sesuai, jadi kita biarkan saja. Kemudian kita akan mengupdate profil atasan langsung kita. Di sini kita klik NIP dari atasan kita 1972 cari. Kita tunggu sistem untuk mencari NIP. Ya, oke, udah ketemu di sini. Karena saya statusnya Bu Rapi adalah sebagai PLT Kepala Sekolah, kita klik, kemudian kita simpan. Kita tunggu. Mohon maaf mungkin ini. Ya, oke. Jaringannya, karena ini baru coba-coba ya, biar bisa kita sama-sama belajar untuk mengisi isian si Kepo ini. Karena juga saya agak bingung juga sih sebenarnya, meraba-raba. Pastikan juga dari panduan yang saya baca, yang kita sudah tonton juga ada tayangan YouTube-nya dari pihak BKD, pastikan di dashboard teman-teman ID-nya aktif ya. Jadi ini nomor ID untuk profil saya, pastikan teman-teman sudah ada nomor ID-nya berwarna hijau di pojok kanan atas. Oke. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba mengisi untuk beberapa uraian SKP untuk per tahun 2020 ini. Dari tanggal isian kita di atas adalah dari tanggal 2 Januari 2020. Ini menunggu info selanjutnya ya, apakah memang ini tanggalnya atau tidak, karena nanti masih bisa diedit. Kemudian nanti teman-teman sesuaikan uraian SKP teman-teman di sini, sesuaikan dengan yang sudah kita buat di SKP sebelumnya, di rencana kita tahun 2020. Kemudian kita tinggal copy paste di sini. Caranya adalah teman-teman klik tambah uraian SKP, pilih unsur utama atau unsur penunjang, silakan. Kemudian di sini uraiannya bisa teman-teman copy paste dari SKP yang sudah teman-teman buat. Kemudian kuantitasnya
berapa kali dalam setahun kualitasnya. Kita tulis 100, kemudian satuannya bisa berupa laporan kinerja guru atau laporan kegiatan sesuai dengan uraian yang kita buat. Waktunya kita isi 12 bulan, biayanya kita isi 0. Dan jangan lupa untuk mengisi angka kreditnya di sini ya, karena kita adalah SKP untuk fungsional, karena dari contoh-contoh yang ada dari tayangan YouTube dari BKD itu contohnya adalah untuk SKP struktural. Jadi karena kita fungsional, tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak lupa nanti kita harus mengisi angka kreditnya. Lalu kita klik simpan setelah teman-teman selesai membuatnya. Itu teman-teman input satu persatu sesuai dengan SKP yang sudah teman-teman buat tahun lalu. Atau bisa juga disesuaikan dengan kegiatan yang sudah kita lalui selama 2020 ini. Karena di sini juga saya masih mencoba mengisinya. Sepertinya boleh disesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2020 ini. Kita coba aja ya. Nanti kalau kalau mungkin ada kesalahan masih bisa diedit sebelum nanti kita klik ini mungkin ya. Kalau kita sudah klik cetak SKP dan juga kita sudah mengkonfirm SKP, itu baru tidak bisa diedit. Ini masih bisa kita edit untuk kelengkapan ataupun informasi-informasi lanjutan yang akan mungkin kita terima ke depannya. Oke, setelah teman-teman membuat atau menambah uraian SKP-nya sesuai yang teman-teman sudah buat atau sesuai yang sudah kita lakukan, di sini kita diminta untuk membreakdown atau istilahnya apa ya, membuat lebih detail lagi kegiatan teman-teman ini dibagi dalam 12 bulan atau 12 kali, karena katanya menurut panduan dari si Kepo yang sudah di-share di sekolah kami, katanya nanti akan sesuai untuk TPP atau tunjangan kita ke depannya. Jadi kalau sampai tiap bulannya ini kosong, itu katanya nanti kita akan bermasalah gitu. Saya kurang jelas ya, tapi hanya membaca sepintas dan hanya menonton sekilas tadi tayangan YouTube yang sudah ada atau di-share di grup itu. Ini saya edit dulu ya, ini sepertinya ada sedikit kekeliruan. Nah, caranya mengedit itu kita geser sedikit ke kanan, ada tanda pensil apa pulpen ini ya. Ini kita bisa mengedit datanya. Ini saya salah, di sini ada biaya, kita tulis 0 untuk biaya, kita tulis 0. Oke, simpan. Nah, di sini caranya membreakdown atau membuat lebih detail kegiatan kita bagi ke dalam 12 bulan ini. Dalam 1 tahun ini tidak boleh ada yang kosong. Dari panduan atau tayangan YouTube tadi yang saya tonton, itu katanya setiap kita menginput isian uraian SKP ini akan otomatis breakdown semuanya di bulan Januari. Jadi di sini akan kuantitasnya itu di sini semua akan menumpuk di bulan Januari. Nah, menurut tayangan tadi yang saya lihat dari BKD, ini katanya tidak boleh seperti ini menumpuk, harus terbagi di tiap bulannya. Di bulan ini, bulan Januari, Februari sampai dengan Desember ini harus ada kegiatannya. Nah, caranya membreakdown itu tadi saya lihat
atau saya baca panduannya sekilas, kita harus menyesuaikan apa yang sudah kita buat. Kita sesuaikan dengan mungkin pertama kalender pendidikan, yang kedua dengan kegiatan yang kita ikuti itu di bulan apa gitu ya. Jadi kita harus bagi dia agar sesuai dengan 12 bulan ini. Jika teman-teman semuanya uraian SKP-nya lebih dari, misalnya ini karena saya uraiannya 7, lebih dari 7 mungkin ada 8 atau sampai 9 uraian, itu akan lebih bagus karena membaginya ke dalam 12 bulan itu pasti akan lebih gampang. Nah, di sini yang tidak bisa kita bagi itu adalah ini ya, unsur utama melaksanakan pembelajaran evaluasi DLL itu, karena ini sudah dalam satu laporan PKG dan juga kita harus mengisinya di salah satu bulan ini. Begitupun dengan wali kelas karena itu satu paket. Nah, yang bisa kita bagi itu adalah sebagai pengawas atau penilai, karena kalau dari kalender pendidikan tentunya ini 1 tahun ada 2 kali ya penilaian atau evaluasi itu. Jadi ini kita bisa bagi 2, ini kita edit menjadi 2 kegiatan. Kemudian yang bisa kita edit lagi adalah kegiatan KKG, karena di sekolah kami biasanya juga KKG itu dalam setahun itu ada 2 kali kegiatan. Kita coba untuk membreakdown atau mendetailkan lagi. Bahasa Indonesianya apa ya, membreakdown, membuat lebih detail lagi, membaginya lagi ke dalam beberapa kegiatan untuk menjadi pengawas penilai dan juga kegiatan KKG. Kita geser ke kanan. Ini ya. Jadi kita breakdown. Oke. Maaf. Kita breakdown. Kita edit dulu ya. Kita edit dulu kuantitasnya jadi 2. Simpan. Oke. Jadi penilaian dah. Lalu kita detailkan atau kita breakdown. Biasanya proses evaluasi itu kalau di kalender pendidikan, kalau tidak salah ya, itu Mei ini ya. Oke, nanti kita koreksi kalau salah. Mei dan November. Simpan. Dah, sukses. Bisa di breakdown. Oke, lalu tadi yang akan kita detailkan lagi adalah ini KKG. Kita edit dulu. Di sekolah biasanya ada 2 kali kegiatan KKG dalam setahun. Simpan. Lalu kita breakdown, dia biasanya KKG di bulan, kita nolkan dulu Januari, di bulan Juli dan Desember biasanya. Nanti kita edit ya, kalau salah mohon maaf. Kita coba dulu. Oke, sukses. Lalu nah, dah kan, udah gitu. Lagi yang bisa kita bagi atau yang bisa kita buat menjadi beberapa kegiatan, karena kita harus bagi menjadi 12, itu ini, mengikuti diklat fungsional atau menjadi peserta dari sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan profesi kita sebagai guru. Mungkin dalam setahun ini ada berapa ya? 3 mungkin ya. 3. Kita break down.
mungkin kita ikut kok nggak bisa ya. Oke, mohon maaf, kita refresh sebentar. Satu laporan kegiatan. Nggak bisa, nggak mau. Oke, maaf, terjadi kesalahan. Dia mungkin tadi sinyalnya agak lola. Ya, jadi kita coba edit ini. Ikut berapa ya? Ikut 3 ya. Kurang lebih. Kita coba simpan. Oke, berhasil. Lalu kita breakdown di bulan-bulannya. Bulan apa ya yang belum? Tadi Agustus ya. Agustus, September, Oktober. Simpan. Ya, kita tunggu. Mohon maaf, sepertinya sinyal saya agak main-main. Ini baru saya coba ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada kesalahan atau mungkin cara yang kita lakukan ini salah, nanti masih bisa diedit ya. Kita coba dulu. Oke. Kita edit ini dulu aja ya. Ini biarin dia, kita breakdown di Januari. Yang pertama, kegiatan untuk yang nomor 1. Kemudian kegiatan nomor 2 kita breakdown misalnya di bulan Februari. Simpan. Oke, mana lagi yang masih menumpuk? Ini ya. Tadi kita coba nggak bisa di Agustus, September, Oktober. Ini untuk diklat fungsional. Selama pandemi ada beberapa kegiatan yang bisa teman-teman ikuti. Saya juga ada beberapa kegiatan, tapi kita breakdown di bulan ini. Nah, yang masih kosong itu di bulan Maret, April, Juni ya. Jadi kita isi itu menjadi, nah di sini ada menjadi anggota organisasi profesi. Di sini bisa teman-teman isi jadi anggota PGRI dan mungkin ada anggota organisasi profesi lainnya. Kebetulan saya ikut 2 yang saat ini ada ya, yang biasanya kita ada dan selalu harus ada itu kan PGRI. Terus kemarin ikut salah satu anggota profesi di bidang pendidikan khusus. Kita coba isi 2 ya, karena saya ikut 2. Oke, simpan ya, simpan. Lalu kita isi bulannya, kita breakdown. Misalnya di bulan tadi yang kosong Maret ya, Maret sama apa tadi, Mei, April ya. Simpan. Oke. Salah, ini harus 0 ya teman-teman. Pastikan yang Januari karena sudah dipilih kita nolkan. Sudah. Yang belum itu di bulan Juni. Ini saya edit ya, yang ikut diklat itu diklat Juni.
yang Oktober hapus, simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, masih ada sisa satu. Nah, di sini kebetulan bulan ini terbit jurnal. Saya kemarin itu ikut kegiatan dan di sana rewardnya karya kita diterbitkan di jurnal. Jadi kita bisa tambahkan ini, kita breakdown ini, kegiatan ini di bulan Oktober. Oke, kita nolkan Januari, simpan. Oke, sukses. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau cara kerjanya agak sedikit tergesa-gesa karena ini juga masih mencoba-coba. Dari panduan saya baca sekilas, caranya sih seperti ini. Jadi ini sudah terisi semua tiap bulan dari Januari sampai Desember. Kuantitasnya sudah kita isi satu. Jadi menurut panduannya dari si keponya itu sendiri, nanti tidak akan terjadi masalah untuk tunjangan kita setiap bulannya karena tidak ada yang bolong di setiap bulannya. Seperti itu kurang lebih yang saya baca. Untuk next langkah selanjutnya itu mungkin di video atau di tayangan berikutnya, karena kita harus belajar dulu, kita harus baca dulu apakah yang kita isi ini sudah benar atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Tadi saya sekilas baca. Yang penting teman-teman input dulu uraian SKP-nya satu-satu, diinput dulu apa yang sudah teman-teman buat di SKP sebelumnya, atau ya disesuaikanlah dengan kegiatan kita selama setahun ini. Nanti setelah disesuaikan dan teman-teman mendapatkannya, di breakdown di sini di sebelah kanan, dibuat lebih detail lagi, dirinci lagi, karena setiap bulan ini harus isi satu-satu kegiatan. Oke. Untuk itu terima kasih sudah menyimak tayangan video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu cepat, jadi kita bisa sharing lagi, nanti kita bisa buat yang lebih baik lagi. Semoga juga ini bermanfaat karena saya juga baru bacanya sekilas, pengetahuannya cuma sampai di sini. Oke. Oh ya, untuk nanti jika teman-teman ketika mengisi angka kredit uraian SKP-nya ini seperti ini kan, nanti pasti diminta angka kreditnya tuh. Bisa teman-teman kalau hafal sih bagus ya, setiap uraian itu angka kreditnya berapa. Kalau hafal bagus, tapi tadi saya lupa, nggak ingat. Jadi mungkin bisa dilihat di di panduan Permenpan, atau bisa teman-teman lihat di Edupa yang sudah teman-teman isi. Nanti di sana akan ada estimasi angka kredit untuk setiap kegiatan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. See you.